Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi buat bolu karamel atau bolu sarang semut. Ini buatnya gampang, insya Allah anti gagal, rasanya juga enak banget. Ini anti pahit-pahit, warnanya juga cakep, bersarang full. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita buat saus karamelnya dulu. Siapin wajan, masukkan gula pasir 500 gram. Nah, kita lebarkan seperti ini biar gampang mencairnya, pakai api sedang aja dulu di awal. Nah, kalau udah mulai mencair seperti ini, kita kecilkan api kompornya ya. Jadi jangan terlalu besar, cukup digoyang-goyangkan aja seperti ini teman-teman. Jadi jangan diaduk dulu agar nggak lengket-lengket. Nah, kalau udah mulai setengah mencair, bisa bantu diaduk. Ini aku pakai spatula kayu seperti ini ya. Kita aduk terus hingga gulanya mencair, apinya kecil aja. Lalu kita tuang air panas sebanyak 500 ml. Ini airnya baru banget aku didihkan ya teman-teman. Kita tuang bertahap aja sambil diaduk. Dan hati-hati karena ini panas banget. Kita tuang hingga selesai. Nah, setelah semua airnya masuk, kita aduk hingga semua karamelnya ini cair ya. Pakai api kecil aja. Nah, kita masak hingga mendidih kembali seperti ini. Kalau udah, matikan api. Tunggu sebentar hingga saus karamelnya dingin. Lalu kita siapin bahan keringnya. Ada tepung tapioka 150 gram. Kemudian tepung terigu. Ini bahan-bahan keringnya kita ayak dulu agar tidak bergerindil. Lalu soda kue 1 sendok teh. Dan baking powder 1 sendok teh. Oke, kita ayak dulu ya. Setelah selesai diayak, lanjut kita aduk hingga rata. Nah, pada saat kita menyiapkan bahan kering ini, pastikan saus karamelnya udah dingin ya teman-teman. Ini udah suhu ruang, jadi kita tuang deh ke dalam adonan tepung. Kita tambahkan bertahap seperti ini ya, sambil diaduk-aduk hingga rata. Nah, kita tuang semuanya. Oke, selanjutnya kita tambahkan susu kental manis sebanyak 4 bungkus kurang lebih 150 gram. Di sini aku pakai 3 bungkus yang susu kental manis biasa dan 1 bungkusnya yang rasa coklat. Kalau teman-teman mau pakai full yang rasa biasa, maksudnya yang vanilla itu boleh, atau mau pakai full coklat juga nggak masalah. Disesuaikan ya. Dan kembali diaduk rata. Kemudian kita pecahkan 5 butir telur. Ini aku pakai telur suhu ruang. Kita tambahkan satu per satu. Nah, kalau misal teman-teman mau aduk telurnya di awal dicampur dengan susu kental manis itu juga boleh. Yang penting campur semua bahan hingga benar-benar rata. Untuk yang mana duluan itu nggak masalah. Dan paling terakhir kita tambahkan margarin yang udah dicairkan sebanyak 150 gram. Dan ini udah hangat-hangat gitu ya. Jangan selagi masih panas. Dan kembali kita aduk rata. Biar gampang untuk memastikan, ini aku aduk pakai spatula. Pastikan bagian bawah tidak ada bagian adonan yang mengendap. Nah, kalau udah kita saring ya, karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Dan kita pindah lagi deh ke dalam wadah. Oke, adonannya udah selesai. Ini konsistensinya nggak terlalu kental banget dan juga nggak terlalu cair. Lanjut kita siapin baking pan-nya. Ini udah aku oles rata dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, margarin dan minyak goreng. Perbandingannya 1:1. Kita tuang semua adonan. Nah, kalau udah siap untuk dipanggang. Ini alas baking pan-nya udah aku panaskan sebelumnya ya, sekitar 15 menit. Kemudian kita letakkan baking pan-nya, ditutup. Kita masak api paling kecil aja sekitar 45-55 menit. Atau hingga matang. Nah, di sini aku pakai baking pan-nya yang lubang atasnya nggak ada penutupnya teman-teman. Untuk api kompornya seperti ini. Nah, kalau aku di sini sekitar 55 menit, bolu karamelnya udah matang. Tandanya pinggirannya itu udah melepas dari baking pan-nya. Oke, kita tunggu dulu hingga dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita lepaskan dari baking pan-nya. Nah, seperti ini kita lepaskan. Tuh hasilnya cantik banget ya. Cuma ada lengket sedikit, itu nggak masalah teman-teman.
mungkin tadi kurang rata. Dan ini hasilnya, bolu karamelnya udah jadi, siap untuk disajikan. Dari potongannya aja teman-teman udah bisa lihat, ini beneran kenyal, lembut banget. Rasanya juga sangat enak, manisnya pas, gak ada rasa pahitnya sama sekali. Yang penting pada saat buat saus karamel itu jangan sampai gosong dan jangan terlalu lama teman-teman. Tuh warnanya bagus, bersarang full juga. Ini kenyal, enak banget, teman-teman bisa coba di rumah. Insya Allah resepnya anti gagal. Pastikan bahan pengembangnya masih bagus, biar hasilnya bisa bersarang full seperti ini. Pertama kita cairkan dulu margarin sebanyak 150 gram, cukup api kecil. Nah kalau udah setengah mencair, matikan api, lanjut aduk-aduk hingga semuanya mencair seperti ini. Nah kalau udah sisihkan dulu ya. Lanjut siapin baking pan-nya, aku pakai yang 6 telur, ukurannya 24 x 8 cm. Lanjut kita oles dengan margarin. Olesnya harus rata, rada tebal juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nggak lengket-lengket. Kemudian kita tabur tipis dengan tepung terigu. Kita tabur pelan-pelan aja hingga rata seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan juga. Lanjut buat adonannya. Pecahkan 6 butir telur, tambahkan gula pasir 210 gram, SP 1 sendok teh, vanilla essence atau perasa vanilla boleh sekitar 1/4 sendok teh aja, agar nanti bolunya itu nggak amis ya teman-teman. Lanjut kita mixer dari kecepatan rendah sampai tinggi. Kita mixernya selama 10 menit hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah kurang lebih 10 menit, adonan udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Matikan mixernya. Nah untuk konsistensi adonannya nggak terlalu kaku ya teman-teman. Lalu kita tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 200 gram, kurang lebih 20 sendok makan. Untuk tepungnya ini juga udah diayak sebelumnya ya, agar nanti hasilnya nggak bergerindil. Kita tambahkan tepungnya bertahap aja biar gampang. Sebelum dimixer, diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Nah kita mixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya, asal tercampur rata, jadi jangan terlalu lama. Oke cukup, kita lanjut tambahkan sisa tepung terigunya. Dan kembali di mixer hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan margarin yang udah dicairkan tadi. Bertahap boleh, sekalian seperti ini juga nggak masalah. Kalau teman-teman masih belajar, itu bertahap aja, agar biar gampang aja campurnya teman-teman. Karena kalau terlalu lama di mixer, itu nanti banyak gelembung udara di adonan. Jadi kalau sedikit-sedikit kan gampang tercampurnya. Nah kalau udah, ini kita sisihkan dulu mixernya. Lanjut ratakan pakai spatula. Teman-teman bisa perhatikan bagian bawahnya masih banyak margarin yang mengendap. Nah kalau udah rata hasilnya akan seperti ini. Tuh adonannya bagus banget. Konsistensinya itu nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu kental. Kalau udah, kita siapin baking pan-nya dan kita tuang deh semua adonannya. Untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan, teman-teman bisa putar-putar adonan menggunakan penusuk sate seperti ini. Jadi nanti pori-pori dari bolunya itu kecil-kecil ya. Dan kita hentakkan seperti ini. Nah kalau udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan alas bakingnya. Ini kita panaskan sekitar 10 menit api sedang. Kemudian kita letakkan loyang berisi adonan. Kita tutup, kecilkan api kompornya ya, api paling kecil teman-teman. Panggang selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang. Nah api kompornya seperti ini. Oke kalau aku di sini sekitar 50 menit.
bolunya sudah matang. Untuk cara ngeceknya, teman-teman bisa perhatikan permukaannya ini. Kalau kering, nah tandanya udah matang. Kemudian boleh juga dites tusuk, kalau tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya udah matang ya. Nah kayak gini. Oke, langsung aja kita angkat. Selagi masih panas, langsung aja kita hentak-hentakan. Seperti ini. Jadi langsung dilepaskan dari loyangnya ya. Karena ini baking pan-nya masih panas, jadi hati-hati teman-teman. Beri alas dan dibalik. Nah, kita lihat hasilnya ya. Paskan deh baking pan-nya. Wow, Masya Allah, hasilnya cantik. Warnanya juga bagus, nggak lengket sama sekali, super mulus banget. Karena aku suka banget bolu yang anget, jadi aku potong selagi masih anget-anget gitu ya. Kalau misal teman-teman mau tunggu dingin dulu juga nggak masalah. Oke, ini bisa banget untuk ide jualan. Insya Allah resepnya anti gagal dan bisa dijual per loyang atau per potong. Tuh, pori-porinya juga kecil-kecil, cakep banget. Nah ini dia, bolu jadulnya udah jadi, rasanya udah aku cobain, enak, manisnya juga pas. Teksturnya juga lembut nih teman-teman. Penasaran juga nggak nih gimana rasanya? Teman-teman bisa cobain di rumah ya. Semoga berhasil dan semoga suka. Di video kali ini aku lagi bikin bolu pandan panggang pakai baking pan. Hasilnya cantik, mengembang bagus dan rasanya enak banget. Super empuk dan lembut, bisa untuk ide jualan. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita siapin wadah, pecahkan 6 butir telur. Kemudian masukkan gula pasir 150 gram. Tambahkan juga vanila bubuk. Nah ini ketiga bahan kita mixer dulu hingga mengembang selama kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang. Kita matikan dulu mixernya ya. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 200 gram. Kurang lebih 20 sendok makan. Untuk tepung terigunya ini udah diayak sebelumnya ya teman-teman. Nah ini kita masukkan aja ke dalam adonan. Kalau udah lanjut kita mixer, cukup pakai kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Jadi untuk memixernya jangan terlalu lama banget ya. Nah seperti ini aja udah cukup. Kalau udah rata kita matikan lagi mixernya. Kemudian tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Setelah SP masuk, kembali kita mixer selama kurang lebih 5 menit. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak. Nah hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kecilkan kecepatan mixer, tambahkan susu bubuk. Dan kembali kita mixer hingga benar-benar tercampur rata. Nah kalau udah rata cukup ya, mixernya boleh kita sisihkan. Lalu aduk pakai spatula seperti biasa, kita rapikan pinggiran wadah. Kita aduk hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap. Lalu kita siapin margarin sebanyak 150 gram. Ini udah dicairkan sebelumnya, kalau mau pakai butter juga boleh. Tambahkan juga minyak goreng sebanyak 60 ml. Oke, kedua bahan kita aduk rata dulu. Lalu kita tambahkan pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau boleh secukupnya. Dan kembali diaduk hingga rata. Nah ini salah satu metode yang gampang banget kita lakukan untuk meminimalisir terlalu banyak mengaduk adonan. Jadi kita menggunakan metode aduk pancing ya. Pisahkan sedikit adonan, masukkan ke dalam bahan cair seperti ini. Kita aduk hingga benar-benar rata. Nah kalau udah rata, lalu kita tuang ke adonan yang banyak. Jadi ini tips bermanfaat banget kalau misal teman-teman masih pemula, masih ragu untuk mengaduk bahan cair, sebaiknya gunakan metode aduk pancing seperti ini. Nah setelah semua bahannya masuk, tinggal kita aduk hingga benar-benar tercampur rata.
Gunakan metode aduk balik seperti ini biar gampang tercampurnya. Nah, hasil akhirnya adonannya masih tetap kental ya. Lalu kita siapin baking pan-nya. Dan ini udah aku oles rata dengan Carlo ya teman-teman. Kita tuang semua adonannya. Kalau ngerasa aneh sama suara aku, maaf banget teman-teman, lagi bindeng nih, lagi kena flu. Jadi suaranya kurang nyaman. Dah, tinggal kita putar-putar pakai penusuk sate dan dihentakkan. Lanjut kita panaskan alas baking pan-nya ya, sekitar 5-10 menit. Kemudian kita letakkan di atasnya dan ditutup seperti ini. Aku menggunakan baking pan yang lubang atasnya tetap terbuka. Untuk api kompornya seperti ini, kecil seperti api mau padam ya. Kita panggang selama kurang lebih 50-60 menit atau hingga matang. Nah, setelah bolunya matang, tinggal kita buka aja penutupnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget, permukaannya juga bagus, mengembang sempurna. Tinggal kita tes tusuk aja, kalau kering tandanya udah matang. Ini wangi banget teman-teman. Tuh, cakep ya. Nah, untuk cara melepaskannya tinggal dihentak-hentakan aja, lalu kita beri alas cooling rack dan dibalik, lepaskan deh baking pan-nya. Hasilnya cantik banget, walaupun ada sedikit kecoklatan gak masalah ya, masih tetap bagus banget. Mungkin tadi aku kelamaan manggangnya teman-teman, tapi hasil di dalamnya masih tetap cakep. Lanjut kita potong-potong, bisa sesuai selera aja. Kalau aku di sini dibagi menjadi 24 bagian. Bisa dijual per potong ataupun per loyang, disesuaikan aja. Udah jadi ini siap untuk disajikan. Udah aku cobain juga, rasanya enak banget, super empuk lembut. Walaupun pakai pasta pandan, ini pandannya berasa, nggak seret, wangi, bikin nagih. Bisa untuk jualan pastinya. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.